Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama saya dan Kiai Keren, narasumber kita Kiai Haji Taufik Damas LC. Apa kabar Kiai? Alhamdulillah, sehat, baik, alhamdulillah. Semangat Kiai? Semangat. Kalau Kiai semangat, saya juga jadi semangat Kiai. Siap. Kiai, terkait episode ini, kita akan membahas Islam dan budaya. Wow. Berat Berat dalam artinya apa nih Pak Kiai? Iya. Nanti penjelasannya agak Oke. rumit dan panjang. Langsung aja ya Pak Kiai. Ya. Kita langsung aja pemirsa. Pandangan Islam soal budaya itu bagaimana Kiai? Baik, pertama saya mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Buat pemirsa dimanapun Anda berada, semoga selalu sehat walafiat Amin. dan dimudahkan dalam segala urusannya. Amin. Selanjutnya saya ingin menjelaskan soal hubungan Islam dan budaya. Sebetulnya ini hubungan yang memang tidak bisa dipisahkan. Jadi bersifat selalu terjadi pembauran antara Islam dan budaya. Dan ini penting sekali untuk dipahami oleh masyarakat banyak sehingga tidak terjadi seolah-olah Islam itu menolak budaya tertentu. Karena kalau kita menggunakan metodologi yang dikembangkan oleh para ulama melalui satu disiplin ilmu yang bernama usul fikih, maka kita akan menemukan kategori-kategori yang sangat menarik di dalamnya. Jadi di dalam Islam itu melalui usul fikih para ulama sudah mengembangkan budaya itu masuk dalam kategori al-mubahat. Al-mubahat itu artinya perkara yang boleh dilakukan, tidak dilakukan juga tidak apa-apa. Nah, istilah itu atau istilah budaya itu dalam usul fikih disebut dengan al-adat. Tradisi, budaya, itu adat namanya. Sekali lagi adat itu hukum dasarnya adalah boleh. Selama adat itu tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip ajaran Islam. Oke. Nah, maka dari itu harus dicermati betul dan harus dipahami betul sehingga orang Islam itu betul-betul terbuka menerima dan juga berhadapan dengan budaya-budaya yang mungkin baru dia hadapi. Ya seperti kita di Indonesia lah, banyak sekali ajaran Islam yang kemudian terjadi pembauran antara Islam dan budaya setempat. Kalau di dalam tradisi sebagian besar umat Islam di Indonesia, ada yang kita kenal dengan tahlilan, maulid Nabi. Nah, sebagian orang menolak dengan alasan, wah itu tidak ada di zaman Nabi, itu bid'ah. Nah, itu karena tidak mengerti usul fikih itu. Nah, yang namanya adat atau tradisi, hukum awalnya adalah boleh. Apalagi kemudian adat itu atau budaya itu diisi dengan nuansa keislaman seperti tahlilan dan maulid Nabi. Itu kan isinya baik semua. Orang berkumpul, baca Yasin, baca Al-Fatihah, tahlil, tahmid, tasbih, sholawat. Kemudian juga ada silaturahmi di situ. Kemudian juga ya tentu ada sedekah dari orang yang mengundang atau sahibul bait atau sahibul hajat itu. Jadi kalau dihitung satu persatu itu isinya pahala semua begitu loh. Sehingga kalau ada orang bilang itu adalah bid'ah, itu karena dia tidak memahami metodologi pendekatan usul fikih itu tadi. Nah, termasuk kalau kita berkembang dalam budaya lain gitu loh, yang tidak terlalu dekat dengan tradisi keislaman kayak tradisi ulang tahun. Kan banyak nih masyarakat kita kan mengadakan ulang tahun. Ya, ada yang tiup lilin. Apa hukumnya? Yaitu pakai metodologi usul fikih itu tadi. Selama tidak ada yang dilanggar dalam prinsip-prinsip Islam, maka itu boleh dilakukan. Tapi banyak yang bilang tidak boleh tuh Pak. Ya itu orang bilang itu sesuatu yang tidak boleh untuk dilakukan, ya kita lihat alasannya apa gitu loh. Biasanya alasannya karena menyerupai orang kafir. Hadisnya man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Biasanya seperti itu. Tapi kan orang sebetulnya harus tahu ini hadis ini konteksnya apa gitu loh. Hadis man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai suatu kaum maka dia sama dengan kaum itu. Itu keluar atau asbabul wurudnya itu ketika Nabi dan para sahabat mau perang Uhud. Jadi ketika itu ada sahabat kita ini harus beda loh dengan kelompok kafir Quraisy yang mau menyerang kita. Jangan sama dong. Kalau sama nanti kita nggak tahu siapa lawan, siapa kawan. Sehingga diambil keputusan ada tanda
yang dipakai oleh kelompok kaum muslimin, Nabi dan para sahabat, yang membedakan tanda itu dengan kelompok kafir Quraisy ketika itu. Sehingga Nabi mengeluarkan man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai satu kaum, maka dia sama dengan kaum itu. Tapi sekarang malah disalahgunakan itu, Kiai. Bukan disalahgunakan, tapi orang tidak memahami hadis itu dengan baik dan benar. Yang paling pertama dipahami adalah, harus dipahami, hadis itu keluar dalam konteks perang untuk membedakan lawan dan kawan. Di Indonesia itu pernah terjadi dulu pada masa penjajahan. Hadratus Syekh Kiai Hasyim Asy'ari berdasarkan hadis itu mengeluarkan fatwa kaum muslimin di Indonesia terutama haram hukumnya pakai celana, haram hukumnya pakai dasi. Karena apa? Celana dan dasi itu khas pakaian penjajah ketika itu. Santri tidak boleh pakai itu, santri harus sarungan. Pakai sarung. Nah, jadi fatwa itu waktu itu berlaku dan itu tidak bisa disalahkan, gitu loh. Kondisinya perang. Nah, kalau dalam kondisi seperti sekarang ini, kita sudah lihat orang muslim pakai celana, pakai dasi sudah biasa-biasa aja. Artinya sifatnya fatwa itu sifatnya temporer, dibatasi oleh ruang dan waktu dan konteksnya. Jadi tidak bisa dipakai sembarangan gitu loh. Orang harus tahu latar belakang, kalau Al-Quran itu sababun nuzul, kalau hadis itu sababul wurud, itu minimal sehingga tahu konteksnya gitu loh. Tidak dipakai untuk sembarangan. Tapi sekali lagi yang paling paling penting adalah bahwa hadis itu keluar dalam konteks perang. Sedang perang. Nah, jadi dengan pemahaman yang seperti itu, kita tidak mudah menganggap sesuatu yang baru yang bukan dari ajaran Islam atau tradisi Islam itu kemudian dianggap wah pelakunya kafir, pelakunya bid'ah, pelakunya sesat. Tidak seperti itu karena kita punya pertimbangan metodologi itu tadi. Kiai, jadi apakah harus berhadap-hadapan atau akulturasi, Kiai? Ya, selama budaya itu tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar ajaran Islam, maka itu bisa kita laksanakan, bisa kita pakai. Apalagi kalau kemudian bisa dilakukan pembauran atau akulturasi sehingga budaya tertentu akhirnya ada nuansa Islamnya seperti tahlilan, maulid Nabi dan lain sebagainya. Ya kalau di Indonesia ini kita tahulah banyak orang yang memiliki kecenderungan meniru budaya asing. Bukan cuma budaya Arab, tapi juga ada budaya Cina, budaya Korea, budaya Eropa. Kan banyak nih masyarakat Indonesia. Sampai kadang-kadang saya suka mikir orang Indonesia ini sebetulnya budayanya udah kayaknya hampir punah nih. Karena orang-orang itu udah punya kecenderungan menggemari atau mengidolakan pilihan budayanya. Atau mengikuti tren. Mengikuti tren. Kalau lagi rame Korea ya Korea semua. Ya, ada yang lagi bergaya ke Arab-Araban. Bergaya ke Eropa-Eropaan ke Eropa. Jadi rame semua. Sementara budaya kita terutama dalam aspek pakaian, seni itu hanya lahir atau tampil pada hari-hari tertentu gitu loh. Paling waktu upacara kemerdekaan dan lain sebagainya. Nah, dalam kehidupan sehari-hari kita sebetulnya sudah melakukan pencampuran budaya yang luar biasa. Dan itu sah selama budaya itu tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar ajaran Islam. Nah, tadi saya sudah mengatakan itu. Sekarang saya ingin kasih contohnya. Orang ulang tahun, tiup lilin, rame-rame, ada nyanyi, tepuk tangan, doa. Boleh gak? Boleh, karena itu tidak ada yang bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar Islam. Kecuali di dalam ulang tahun ternyata ada pesta minuman keras, seks bebas. Nah itu bertentangan dengan ajaran Islam. Maka itu tidak boleh. Yang tidak boleh pesta minuman kerasnya, seks bebasnya. Tapi merayakan ulang tahun dengan tradisi apapun itu boleh selama tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Nah ada juga orang yang kemudian memilih merayakan ulang tahun. Saya tidak mau ulang tahun dengan model gitu. Saya ingin ulang tahun ngundang anak yatim, baca yasin, tahlilan. Ya tambah lebih bagus lagi yang begitu. Makin semangat, Kiai. Kopinya dicicipi dulu, Kiai. Ngopi, Bang. Ngopi, Bang. Aduh, enak banget kopinya. Siap. Yang bikin keren. Keren. Kiai, berarti berislam itu begitu lentur ya, Kiai ya? Betul, Islam itu tidak kaku, tapi
kita itu juga harus memahami dengan baik dan benar bahwa di dalam Islam itu ada yang kita itu tidak boleh mengubah, menambah, mengurangi, mengganti, tidak boleh. Nah, ini sekali lagi dalam usul fikih itu disebut dengan istilah al-ma'lum minad-dini bid-darurah. Sesuatu yang di dalam agama Islam itu hukumnya sudah diketahui secara pasti, gitu loh. Ini tidak boleh diubah, tidak boleh ditambah, tidak boleh dikurang. Jumlahnya nggak banyak, hanya ya rukun Islam itu. Syahadat, sholat, puasa, zakat, haji itu tidak boleh ditambah, tidak boleh dikurangin. Sholat 5 kali sehari ya sudah, nggak boleh dikurangin, nggak boleh ditambahin. Kalaupun mau sunnah itu lain lagi. Tapi yang wajib cuma 5. Puasa 1 tahun sekali di bulan Ramadan, nggak boleh ditambahi, nggak boleh dikurangi. Kalau mau nambah ya sunnah, tapi yang wajib di bulan Ramadan. Haji juga begitu, ya harus ke Masjidil Haram. Nggak boleh orang berpikir, haji waiting list, mahal. Gimana kalau hajinya di Pondok Gede karena ada Ka'bah-Ka'bahan? Nggak bisa. Haji live. Iya, Zoom nggak bisa. Nah, ini yang disebut dengan al-ma'lum minad-dini bid-darurah. Sesuatu yang di dalam agama hukumnya itu sudah diketahui secara pasti. Qot'i, tidak boleh dikurangi, tidak boleh ditambahi. Di luar itu, budaya adalah hasil kreativitas manusia yang kemudian menjadi bagian dari hidupnya. Standarnya adalah apakah budaya itu bertentangan atau bertabrakan dengan prinsip-prinsip Islam atau tidak. Selama tidak, maka hukumnya boleh melaksanakan kegiatan budaya itu. Gitu. Jadi elastis sekali Islam itu. Kita tahu bahwa, di Indonesia gejala orang meniru budaya asing seperti saya katakan tadi itu banyak, bahkan bukan cuma dari negara tertentu, tapi dari berbagai negara. Ada Eropa, ada Cina, ada Arab. Itu sah-sah semua cara berpakaian, mau gaya Eropa, mau gaya Cina, mau gaya Arab, terserah gitu loh. Cuman saya sering mengingatkan, pakaian terburuk adalah pakaian yang kalau kita pakai, kita merasa lebih beriman dari orang lain. Kita merasa lebih Islam dari orang lain. Karena di dalam Islam prinsip berpakaian itu sederhana, menutup aurat. Tidak lebih dari itu. Soal gaya dan lain sebagainya itu kita bisa memilih sesuai selera kita. Ini pengalaman pribadi saya, Kiai ya. Kalau mukena itu budaya atau kan memang sholat itu kita harus menutup aurat ya, Kiai. Yeah. Kejadian pada diri saya sendiri. Saya melihat Muslim di Turki itu kan kalau sholat perempuannya ya pakai baju biasa aja, Kiai. Selama itu dia pakai kerudung gini, pakai baju biasa, sholatlah. Pada suatu waktu saya pernah begitu juga di Indonesia. Itu malah diliatin, Kiai. Betul. Itu gimana ya? Padahal kan saya kan menutup aurat saya dan pakai kaos kaki juga. Betul. Memang saya juga 7 tahun di Mesir itu, ya orang Mesir itu perempuannya tidak ada yang pakai mukena. Yang pakai mukena itu ya orang Indonesia. Jadi mereka perempuannya ya kalau sholat dengan pakaian yang memang mereka pakai. Salah yang satu budaya juga berarti ya? Iya, jadi mukena itu budaya Indonesia. Tapi memang prinsipnya perempuan harus menutup aurat, ya kan? Nah, jadi mereka itu di Mesir ketika itu dengan pakaian yang biasa mereka pakai, mereka sudah merasa menutup aurat. Sehingga ketika sholat juga tidak ada pakaian khusus. Iya. Kalau kita kan orang Indonesia kadang di masjid, di musola tuh disediakan mukena gitu loh. Nah, itu juga sesuatu yang nggak masalah gitu loh. Iya, betul, karena prinsipnya yang penting adalah menutup aurat sesuai dengan ketentuan yang berlaku di dalam hukum fikih itu. Jadi mukena itu juga terkait budaya itu? Budaya. Karena di negara-negara Arab, seperti di Mesir yang saya pernah tinggal 7 tahun di sana, tidak ada itu mukena. Tidak ada. Ya, betul. Jadi orang kalau mau sholat, perempuan ya pakai pakaian yang biasa mereka pakai, yang memang berjilbab, sudah menutup aurat. Nah, jadi baju tangan panjang ya Kian nutup aurat. Banyak sekali sebetulnya Islam itu mengajarkan kita kalau kita menggunakan metodologi pemikiran keagamaan yang baik dan benar, itu tidak sekaku yang dibayangkan orang gitu loh. Bahkan ditegaskan bahwa di dalam Islam itu adalah paling prinsip adalah prinsip moralitasnya, bukan hal-hal yang sifatnya itu ya tampilan lahiriah, pakaian dan lain sebagainya. Jadi sekali lagi saya ingin mengingatkan bahwa Islam tidak pernah menentang budaya apapun. Selama budaya itu tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam, tidak ada yang dilanggar di dalam budaya itu. Jadi itulah enaknya memahami ajaran Islam menggunakan metodologi yang di dalam ajaran Islam itu metodologinya terangkum dalam
usul fikih itu tadi. Jadi Kiai. begitu. Oh itu ya. Jadi kesan dan pesan Kiai terkait ini, Ya, Islam dan budaya. ya pertama kita tentu semua orang itu harus mencintai budayanya masing-masing. Betul. Apalagi di dalam Al-Quran juga ditegaskan, ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Ayat ini menegaskan memang Allah itu menciptakan kita manusia dari laki-laki dan perempuan, kemudian bersuku-suku, berbangsa-bangsa. Nah, suku dan bangsa ini mengandung perbedaan masing-masing tradisinya, sehingga setiap orang itu harus mencintai tradisinya, harus mencintai budayanya, dan budaya tidak pernah ditentang oleh Islam selama budaya itu tidak melanggar prinsip-prinsip dasar ajaran Islam, tidak merugikan orang lain, tidak merugikan diri sendiri, tidak melanggar hukum-hukum larangan dasar yang ada di dalam Islam itu sendiri. Jadi beragama dengan santai, dengan asik, jangan terlalu kaku, karena sekali lagi Islam itu agama yang dibawa oleh Nabi dengan prinsip Hanifiyah, samhah, cenderung pada kebaikan dan cenderung pada sikap toleran. Fleksibel ya Kiai? Fleksibel sekali. Alhamdulillah Kiai. Kiai semangat banget nih kayaknya kita. Alhamdulillah. Gak kayak episode yang kemarin ya Kiai ya. Terima kasih banget Pak Kiai selalu menemani saya dalam episode nanti masih ada 5, 6, 7, 8 insya Allah sampai 100 ya Kiai. Insya Allah. Pemirsa sampai Dan pesan mungkin nanti di komen-komen pemirsa di YouTube betul, boleh betul. loh mengajukan tema. Betul Gitu pemirsa. loh. Misal pemirsa ada yang ingin ditanyakan di kolom komentar silakan. Ya. Pasti kita insya Allah ya Nanti Kiai akan ya. kita jadikan bahasan. Kita akan jadikan bahasan insya Allah. Terima kasih sekali lagi Pak Kiai. Sampai di sini dulu acara kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngopi Bang.